Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Miki Okmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Solok Selatan. Berikut adalah pengajar praktik saya, Bapak Zulazmi S. Nasution, dan Ibu Sabrina Pardede sebagai fasilitator. Pada video kali ini, saya akan menampilkan rancangan tindakan untuk aksi nyata dengan judul modul Penerapan Budaya Positif di Sekolah. Adapun latar belakang yaitu penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah tujuan. Pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Kedua, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, yang pertama, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Kedua, murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang ketiga, murid dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan, pertama, guru menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif dan penerapan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Keempat, meminta umpan balik rekan guru terkait diseminasi yang sudah dilaksanakan. Adapun dukungan yang dibutuhkan, pertama, dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, dedikasi seluruh warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, mari sama-sama kita saksikan diseminasi membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diseminasi membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Miki Okmawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan. Dalam hal ini, saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi ada dua nanti Bapak Ibu, pertama pemahaman tentang budaya positif dan penerapan yang sudah saya terapkan di sekolah kita ini. Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini, SMA Negeri 10 Solok Selatan.
Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata budaya dan kata-kata positif. Betul tak Bapak Ibu? Betul. Betul sekali. Dalam budaya positif ini terdapat beberapa konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Mari kita lihat satu persatu dari ketujuh konsep inti yang ada pada budaya positif ini. Perubahan paradigma belajar oleh Dr. William Glasser dalam Control Theory. Apa sih perubahan paradigma belajar kita dari yang dahulu dengan sekarang? Mari kita lihat Bapak Ibu. Pertama, itu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini mungkin kita berpikir kalau murid adalah orang yang bisa kita kontrol. Kita sebagai guru punya wewenang penuh atas murid. Kamu kerjakan ini, dan segala macam. Kita seluruhnya yang punya kontrol terhadap murid. Atau kita menjadikan murid sebagai objek, bukan lagi sebagai subjek. Tetapi padahal sebenarnya setiap kita memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Jadi murid-murid kita itu juga memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri. Makanya sekarang banyak kita lihat murid-murid tidak patuh dengan gurunya. Kenapa? Karena kita sebagai guru merasa kita lah yang kontrol mereka. Padahal mereka juga punya kontrol terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga pemahaman yang salah. Paradigma ini harus kita ubah. Kalau kita membuat murid merasa bersalah, itu bukan berarti kita bisa meningkatkan karakter mereka atau mengubah mereka menjadi lebih baik lagi. Tetapi kenyataannya semakin kita bikin mereka merasa bersalah, semakin mereka down, semakin mereka tidak percaya diri. Nah, ini paradigma seperti ini yang harus kita change seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang lebih parah lagi. Kita sebagai guru, kita lebih dewasa dari murid, kita berhak memaksa mereka untuk melakukan apapun sesuai keinginan kita. Tentu ini bertentangan dengan apa yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid, tapi justru melihat keadaan murid sehingga kita bisa berkolaborasi dengan murid dan menciptakan budaya positif nantinya. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Apa itu prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara? Setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya. Ujung-ujungnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan kita merubah paradigma belajar ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini bisa kita lihat ada 6 profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk lebih semangatnya, mari sama-sama kita bernyanyi dulu, dah Bapak Ibu. Oke, Bu. Silakan Bapak Ibu, kita berdiri dulu semuanya dan kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila.
Kejar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarsistis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarsistis. Mari sekali lagi Bapak Ibu, pelajarkan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernarsistis. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, kita perlu melakukan perubahan paradigma dalam pembelajaran. Kita lanjut kepada konsep kedua, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Mari kita lihat. Disiplin positif adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nanti kita akan lihat apa itu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sekarang kita lanjut ke konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gesser dalam bukunya Reception School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah disebutkan ada ekstrinsik dan intrinsik. Ada Bapak Ibu yang tahu apa itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Wiki silakan. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Ya, betul sekali Ibu Wiki. Kalau silakan lanjutkan. Motivasi intrinsik, motivasi yang didapatkan dari luar diri. Ya, betul sekali. Kalau yang namanya X itu dari luar, yang in itu dari dalam. Kita lihat motivasi ekstrinsik itu tersebut. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah bagian dari motivasi ekstrinsik dari luar. Kenapa seseorang melakukan hal tersebut? Mungkin karena dia takut dihukum. Nah, ini pengaruh dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini dari luar atau dari dalam Bapak Ibu? Dari luar juga. Jadi kedua hal ini adalah motivasi ekstrinsik berasal dari luar. Baik itu untuk menghindarkan hukuman ataupun untuk mendapatkan imbalan. Nah, kenyataannya di sekolah kita ini, kita masih banyak melihat siswa-siswa kita karena takut dihukum, akhirnya mereka mau mengerjakannya. Atau karena ada imbalannya, ikut lomba ada imbalannya seperti itu, ada rewardnya, sehingga mereka juga mau melakukan kegiatan tersebut. Padahal yang sebenarnya yang kita inginkan adalah motivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena ada imbalan, bukan karena ada hukuman, tetapi karena mereka percaya nilai ini baik dan mereka melakukannya. Kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Apa aja kebutuhan dasar kita, Ibu?
Bapak? Kebutuhan akan makanan, Iya, kebutuhan akan makanan. Itu paling pokok ada, Bu. Tempat tinggal. kebutuhan akan dihargai. Akan dihargai. Ya, ternyata banyak juga kebutuhan kita. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan dasar kita? Pertama mari kita lihat yaitu kebutuhan bertahan hidup. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kebutuhan bertahan hidup ini mungkin kebutuhan akan makanan, pakaian, dan segala macamnya yang menjadi kebutuhan primer seperti itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan akan pengakuan. Yang keempat, kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kita berhak memilih. Dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kelima kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar kita. Sekarang saya akan memberikan sebuah contoh kasus Bapak Ibu. Kita anggap aja siswa kita bernama Rian. Ya, kelas 2 SMA, dia suka mengambil makanan temannya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang sedang Rian penuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin dia tidak makan di rumah, enggak Bapak Ibu? Akhirnya dia kelaparan, dan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya dia mengambil makanan temannya. Ada lagi alasan lain barangkali Bapak Ibu? Bagaimana kalau si Rian ini melakukannya karena iseng kepada temannya? Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Bagaimana kalau si Rian melakukannya karena dia pengen diperhatikan? Dia cari hook istilahnya. Ya berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi apapun perilaku kita, apapun perilaku anak, pasti ada dasarnya. Mereka sedang memenuhi 5 kebutuhan ini. Jadi kita tidak bisa semerta-merta menganggap oh anak ini sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ternyata dia cuma pengen senang-senang aja, atau dia pengen penguasaan, diakui oleh teman-temannya kalau dia yang paling hebat seperti itu. Nah, 5 kebutuhan ini harus kita pahami sebagai guru sehingga kita bisa menciptakan budaya positif tadi di sekolah kita ini. Kita lanjut kepada posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 poin. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu sebagai penghukum, jika kita mendapati anak melanggar aturan, tentu kita akan memberikan hukuman. Nah, kadang hukuman yang kita berikan ini tidak matching dengan kesalahannya. Misalnya anak terlambat sekolah, datang ke sekolah, kita suruh membersihkan WC. Kan kalau kita pikir-pikir rasionalitasnya tidak ada. Kecuali anak membuang sampah sembarangan, kita suruh hukumannya dia memilih sampah, itu masih ada koneksinya. Ini dia datang terlambat, kita kasih hukuman membersihkan WC. Nah, posisi guru sebagai penghukum biasanya menggunakan nada-nada yang keras dan cetus. Misalnya anak kita datang terlambat, kamu ingin terlambat terus, sekarang bersihkan WC. Nah, di sini apa dampak negatifnya? Anak-anak akan cenderung melawan, sekurang-kurangnya di dalam hati mereka akan merasa dongkol kepada sang ibu atau sang bapak yang memberikan hukuman ini. Kedua, kita lihat pembuat rasa bersalah. Kita ambil kasus yang sama, anak datang terlambat, kita katakan kepada dia, kenapa sih kamu datang terlambat? Apakah kamu tidak sayang dengan orang tua kamu? Atau kamu tidak peduli dengan ibu yang kena marah terus oleh kepala sekolah karena banyak siswa yang datang terlambat? Nah, posisi ini juga tidak baik Bapak Ibu. Kenapa? Ketika anak kita buat menjadi memiliki rasa bersalah, tentu kejiwaannya juga akan terganggu seperti itu.
Yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini, kita dengan siswa yang melanggar aturan sebagai teman seperti itu. Kita masih bisa membawa mereka bercanda. Kamu ini sih kok terlambat terus. Ya sudah, sekarang kamu boleh masuk seperti itu. Ya, ini posisi ini sebaiknya tidak terlalu sering kita lakukan. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Intinya di sini kalau posisi kita sebagai pemantau itu harus ada aturan yang sudah kita buat di sekolah. Aturan yang kita buat di sekolah menjadi konsekuensi bagi siswa nantinya. Jika dia melanggar, maka apa konsekuensinya? Itu sudah tertulis di peraturan sekolah. Dan yang kelima itu ada posisi sebagai manajer. Kita tahu kalau seorang manajer itu pasti memiliki kerjasama dengan orang. Artinya apa? Posisi yang terbaik itu menurut Bapak Ibu yang mana? Manajer, Bu. Ya, posisi sebagai manajer. Kita tidak menggurui anak, kita tidak menghukum, kita tidak membuat mereka down, tetapi kita mencarikan solusi atas permasalahan mereka. Kadang-kadang dalam posisi manajer ini kita juga melakukan posisi pemantau atau sebagai teman terlebih dahulu, tapi lebih kepada pemberian solusi. Kita lanjut kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Nilai-nilai kebaikan apa yang kita percayai? Itu yang kita ciptakan di sekolah kita. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih rinci dan lebih konkret. Dia lebih kepada nilai yang ada dalam aturan tersebut. Yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan yang menyeluruh. Sebagaimana kita ketahui, nilai kebajikan itu nilai yang dipercayai oleh seluruh manusia seperti itu. Misalnya nilai kebersihan. Semua orang pasti cinta kebersihan. Kita lanjut, pernyataan keyakinan sekelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini bagaimana maksudnya? Kalau siswa kita membuat keyakinan kelas jangan datang terlambat, kita ubah menjadi kalimat positif dengan datang tepat waktu, benar sekali. Yang seterusnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Tentu kalau kita terlalu banyak membuat keyakinan kelas, akhirnya siswa juga lupa. Tapi kalau sedikit tetapi mereka laksanakan, tentu ini lebih baik. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan nanti kita membuat keyakinan kelas tetapi tidak bisa diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya siswa kita berkontribusi membuat keyakinan kelas. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, apakah ada perubahan atau tidak. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu, penerapan keyakinan kelas. Bagaimana saya menerapkan keyakinan kelas ini di sekolah kita. Di sini saya melakukannya di kelas 10 ACE. Kita lihat prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi saya minta kepada siswa-siswa untuk memberikan pendapat apa yang mereka percayai untuk kita buat menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa tadi, kita tulis pada poster besar. Jadi setiap siswa nanti mengumpulkan idenya dan ditulis pada poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat curah pendapat tersebut. Yang ketiga,
Kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Karena dari beberapa orang siswa tentu masih ada yang membuat kalimat-kalimat negatif, ganti menjadi positif. Yang keempat, kita tinggal kembali surat pendapat yang sudah dikasih anak. Barangkali ada yang sama peraturannya dan kita temukan menjadi nilai satu kebajikan. Contohnya, memakai sepatu hitam. Ada yang memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Nah, kedua hal ini mungkin terkait dengan nilai-nilai disiplin seperti itu. Jadi aturan-aturan tadi kita terkecil menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena setelah keyakinan kelas kita buat, semua warga kelas kita suruh meninjau kembali dan menyetujui. Kita setujui mana aja akan kita ambil menjadi keyakinan kelas dengan menandatangani kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, baik dari guru ataupun murid tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan kelas diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Nah, ini sudah kita tempel di mading kelasnya sehingga siswa lebih mudah mengingat keyakinan kelasnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, barangkali dari Bapak Ibu mungkin sudah ada mengenal apa itu restitusi, atau barangkali baru mendengar pertama kali tentang restitusi. Di sini kita lihat restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah tahapan yang kita lakukan sebagai guru untuk mencari solusi atas permasalahan siswa. Berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana memperlakukan orang lain, dan dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ketika siswa kita bermasalah, misalnya yang datang terlambat tadi, kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tidak langsung jadi penghukum, marah-marah, kasih hukuman, tidak. Kita juga tidak jadi teman, tetapi posisi kita di restitusi ini adalah sebagai manajer. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita bilang, karena kalau semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu ini bukan satu-satunya yang terlambat, sehingga anak merasa tidak diintimidasi seperti itu. Yang kedua, setelah anak stabil identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Mungkin dia akan memberikan alasan, dia terlalu bangun atau apa segala macam. Dan kita tanyakan lagi, apakah ada cara yang lebih efektif yang kamu butuhkan, seperti itu. Dan terakhir, kita menanyakan keyakinan ini. Nah, inilah tentunya kita membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan lagi kepada siswa, keyakinan kelas apa yang kamu sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah diyakini anak, seperti itu. Kalau dia mengatakan kita harus disiplin, tentu dia tidak akan terlambat. Jadi sebenarnya tujuan dari segitiga restitusi ini adalah mengembalikan kondisi anak, mengingatkan mereka kembali agar mereka menjadi lebih bertanggung jawab seperti itu. Di sini saya akan menampilkan kembali penerapan segitiga restitusi. Bagaimana cara saya menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan anak. Mari kita saksikan bersama Bapak Ibu. Bisa masuk ke speaker ya.
Kita cobakan dulu ke speakernya. Nah, ketika saya mengatakan semua kita pasti pernah berbuat salah, ini kita menstabilkan identitas anak seperti itu. Nah, ketika kita menanyakan keyakinan kelas, kita kembalikan ke anak, apa sih kesalahan mereka, apa sih yang telah mereka langgar, sehingga kita menjadikan anak lebih bertanggung jawab atas apa yang telah mereka perbuat seperti itu. Nah, itu tadi penerapan segitiga restitusi kasus anaknya yang membuang sampah sembarangan. Pertama, kita stabilkan identitasnya kalau semua kita pasti pernah berbuat salah. Dan yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan ke anak, apakah menurut kamu membuang sampah itu masalah? Apakah itu perilaku yang sudah baik? Itu anak akan menyadari ini perilaku yang tidak baik. Kita tanyakan lagi yang ketiga, keyakinan kelasnya, bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas, tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun kelas. Nah, dari sini anak akan merasa kalau dia sudah melakukan kesalahan dan ingin memperbaiki diri. Kita lihat tanggapan siswanya. Nah, di sini kita lihat ternyata anak-anak justru merasa senang ketika kita ajak melakukan restitusi karena mereka merasa dihargai. Mereka tidak serta-merta dihukum. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum mereka, tetapi kita ajak mereka mencari solusi atas apa yang telah mereka kerjakan atau mereka lakukan kesalahannya. Di sini saya merasa dihargai katanya. Di sini saya merasa senang karena tidak langsung dihukum. Nah, harapan kami Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi ini, tentu kita bersama-sama berkolaborasi dan menciptakan lingkungan yang positif di sekolah kita ini. Dan segitiga restitusi ini tadi juga didahului oleh keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai budaya positif dan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau ada yang mau menyimpulkan dari topik kita pada siang ini, yaitu tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyimpulkan atau ada yang mau bertanya, boleh? Ya, boleh Bu Riza, kalau ada pertanyaan Bu. Ya, silakan disimpulkan Bu. Dari pembelajaran hari ini, Ibu, dapat saya simpulkan bahwa
tiga restitusi ini baik sekali kita terapkan dalam penyelesaian permasalahan peserta didik kita. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, itu memotivasi saya sekali untuk penyelesaian masalah di sekolah. Begitu. Ya, terima kasih Bu Riza atas kesimpulan yang sudah diberikan bahwa kita sebagai seorang guru harus menerapkan posisi sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita akan menerapkan segitiga restitusi. Setuju. Kita melakukan perubahan di sekolah ini. Mari kita melakukan paradigma perubahan terhadap metode pembelajaran, terhadap menangani permasalahan anak agar tercipta budaya positif di sekolah kita ini. Demikian saja untuk diseminasi hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian video diseminasi membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, mari selanjutnya kita saksikan umpan balik rekan sejawat mengenai diseminasi budaya positif yang telah kita tonton tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Isman, rekan sejawat dari Ibu Mike. Setelah mengikuti diseminasi aksi nyata modul 14 oleh Ibu Mike sebagai CGP Angkatan 9, saya sebagai rekan sejawat dari Bu Mike merasa senang sekali atas materi yang telah diberikan tentang budaya positif. Dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa budaya positif ini sangat perlu diterapkan di sekolah karena untuk memotivasi siswa dan juga memunculkan yang namanya minat belajar dari tren budaya positif tersebut. Dan juga dari situ kita juga bisa melihat yang namanya disiplin positif, yang mana itu tidak menghukum siswa tetapi memberikan konsekuensi dari kesepakatan antara guru dan murid sehingga tidak menimbulkan yang namanya rasa dongkol dari murid dalam kegiatan pembelajaran. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dharma Wilis. Setelah mengikuti diseminasi aksi nyata modul 14 ini oleh Bu Mike sebagai CGP Angkatan 9, sebagai rekan sejawat dari Bu Mike, saya merasa senang atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bu Mike, sehingga saya dapat menerapkan apa-apa yang telah disampaikan Bu Mike ini terhadap saya dan akan saya sampaikan kepada siswa sendiri. Mudah-mudahan dengan penyampaian materi Bu Mike ini dapat memberikan manfaat yang banyak terhadap siswa sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Diniati, guru SMA 10 Solok Selatan, yang mana setelah mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Bu Mike sebagai CGP Angkatan 9, yang mana saya sebagai rekan sejawat dari Ibu Mike merasa senang sekali dapat mengikuti sosialisasi tentang budaya positif dan akan saya terapkan pada sekolah. Demikian umpan balik dari rekan sejawat tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lihat video selanjutnya tentang penerapan budaya positif, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Baik Anda, untuk kegiatan kita kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan apa saja yang kamu percayai. Sama dengan aku
aturan kelas, cuma ini lebih spesifik kepada nilai-nilai kebaikan yang kita percayai. Contohnya aturan sekolah kita apa? Memakai sepatu warna hitam. Nilainya apa yang ada di sini? Kenapa kita harus memakai sepatu warna hitam? Mematuhi peraturan sekolah untuk kedisiplinan dan kesamarataan. Semua kamu harus memakai sepatu yang sama. Jadi tidak ada yang memakai sepatu yang berwarna-warni ya. Untuk itu sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kamu tahu nggak kenapa kita memakai motor itu harus pakai helm? Untuk apa? Tidak terjatuh, tidak berisiko besar. Apalagi ujung-ujungnya nilai apa yang kita ambil dari sana? Keselamatan ya. Nilai keselamatan inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Tadi ada tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Itu nilai apa? Disiplin. Nanti ibu akan meminta kamu untuk memberikan ide atau pendapat apa saja yang harus kita yakini ada di dalam kelas kita ini. Setuju? Setuju. Misalnya coba Sodik, apa nilai yang kamu yakini? Apa aturan yang pengen kamu buat? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Bagus sekali Sodik. Ini untuk menjaga kedisiplinan kita. Nah, anak-anak semua, ibu akan memberikan kamu sticky note. Masing-masing kamu harus membuat satu ide atau satu pendapat untuk kita bikinkan keyakinan kelas kita. Ya, masing-masing kamu silahkan utarakan idenya. Kita akan bikin keyakinan kelas bersama. Ingat, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebaikan yang kamu percayai akan membawa kamu kepada kesuksesan. Setuju? Setuju. Oke, silakan. Kita mulai dari Yosef. Satu saja nilai yang kamu buatkan atau aturan yang akan kita terapkan di sekolah atau di kelas kita ini. Nanti akan kita gabungkan dan akan kita sepakati secara bersama. Silakan. Baik, anak-anak semua sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan ditempel ke depan. Satu-satu kita urutkan dari Yosef terlebih dahulu. Silakan. Lanjut, Arif. Silakan, Sudik. Ayo kita. Jangan adikkan Mama. Ayo Mami, berikutnya. Jangan nak. Baik lagi, agak. Nah, baik anak-anak, masing-masing kamu sudah mengumpulkan keyakinan kelas kita. Seperti saat PBM tidak boleh bermain HP. Ini nilai apa yang kita tanamkan? Kedisiplinan.
dibuang pada tempatnya. Itu nilai-nilai kebersihan. Tidak boleh berisik ketika guru sedang menerangkan. Ada lagi tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, dari beberapa ide kami ini ada yang sama akan kita satukan nanti. Mari sekarang kita mensepakati nilai-nilai apa saja yang harus ada di kelas kita. Contohnya, tidak boleh ribut saat PBM berlangsung. Anda setuju? Setuju. Sepakat semuanya? Sepakat. Berarti kita akan mengambil keyakinan kelas kita, yaitu tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung, atau kita menghargai orang lain. Karena kalau kita ribut, tentu akan mengganggu orang lain. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sepakat? Nilai apa yang kita utamakan? Kebersihan. Bagus sekali. Baiklah Anda, untuk selanjutnya kita akan membuat poster tentang keyakinan kelas ini dan akan kita tempelkan di kelas kita agar selalu mengingatkan kamu keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama. Keyakinan kelas kita pertama itu hadir tepat waktu, jujur dan mandiri. Yang ketiga, berperilaku sopan santun dan menghargai orang lain. Dan yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini telah kita sepakati bersama. Jadi ibu mohon kepada anak-anak semua untuk meyakini sepenuh hati dan melaksanakannya dengan senang hati. Sepakat anak-anak semua? Baiklah, kita akan melakukan penandatanganan keyakinan kelas. Silakan Afda terlebih dahulu. Apa? Ya sudah. Dari situ semua. Soalnya ke situ. Iya, Mbak. Iya. Nampak. Nampak nih, Mbak. Dia nampak di tempat tapi nampaknya kayak gitu. Silakan kita. Ya.
pada pagi ini. Salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penerapan budaya positif tentang pembentukan keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Selanjutnya, yang kedua, guru mencatat semua masukan-masukan para murid dan warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Dalam hal ini, guru meminta siswa untuk membuat masukan-masukan pada kertas sticky note dan ditempel di depan kelas. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dengan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin kita mendapati pernyataan yang tertulis masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, guru mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya dilengketkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Demikian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu guru hebat, sekarang mari kita saksikan penerapan budaya positif selanjutnya, yaitu tentang video restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Arif, silakan masuk. Baik, Arif. Tahu kenapa kamu Ibu panggil ke sini? Iya Bu, saya tidak memperhatikan saat saya sibuk bermain HP saat pembelajaran berlangsung Bu. Betul sekali. Tadi Ibu lihat, Ibu perhatikan kamu asik di belakang bermain HP. Kamu tidak memperhatikan guru, tidak memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kita akan mencari solusi dari permasalahan kamu. Kamu melakukannya pasti karena ada alasannya kan? Iya Bu, saya merasa bosan Bu. Oh, kamu merasa bosan. Ibu tahu pasti bermain HP itu seru sekali kan? Akhirnya kamu bermain HP dan merugikan orang lain. Kamu sudah merugikan ibu, teman kamu dengan mengganggunya, dan terlebih lagi kamu sudah merugikan diri sendiri. Kamu tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang mari kita ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dahulu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa yang belum kamu lakukan? Kita harus saling menghormati Bu. Ya, kita harus saling menghormati. Jadi, Ibu berharap mari kita sama-sama mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dahulu. Bisa, Arif? Bisa Bu. Nah, menurut kamu bagaimana cara kamu memperbaiki diri? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Dan saya akan berjanji menghormati Ibu dan teman-teman lainnya saat pembelajaran berlangsung Bu. Baik, Arif. Terima kasih atas janji yang sudah kamu bikin. Kamu tidak akan bermain HP lagi di saat proses pembelajaran berlangsung dan menjaga keyakinan kelas kita kalau kita harus saling menghormati dan menghargai sesama. Terima kasih, Arif. Kamu sekarang boleh keluar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, kelas 10 KCE. Saya merasa senang diajak berdiskusi oleh Bu Mike, walaupun saya melakukan kesalahan, tetapi saya tidak dihukum, akan tetapi saya diberi kesempatan memperbaiki diri. Terima kasih Bu Mike. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Jelita. Silakan duduk. Jelita, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Nah, tadi Ibu mendapat laporan dari teman-teman kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya memang sampah jendela Bu. Oh, kamu membuang sampah sembarangan. Menurut kamu itu sebuah masalah tidak? Masalah Bu. Masalah. Baiklah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu tidak mempermasalahkan apa yang telah kamu lakukan. Semua kita pasti pernah berbuat salah. Betul kan? Iya Bu. Baiklah. Sekarang mari kita bicarakan apa yang dapat kita perbaiki untuk kedepannya. Sebenarnya kenapa kamu melakukan hal tersebut? Saya malas berjalan untuk membuang sampah pada tempatnya Bu. Oh begitu. Menurut kamu apakah itu sudah hal yang baik? Tidak Bu. Tidak. Sekarang mari kita kembali ke keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dahulu. Menurut kamu apa yang belum kamu lakukan dari keyakinan kelas kita tersebut? Menjaga lingkungan kelas dan sekolah Bu. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi lewat jendela. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Saya akan memungut sampah tersebut dan berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi Bu. Alhamdulillah, Ibu percaya kepada kamu kalau kamu akan memperbaiki diri, memungut sampahnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Jelita sudah datang ke sini. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita dari kelas 10 KCE. Tadi saya dipanggil Bu Mike karena saya membuang sampah sembarangan. Saya merasa senang dan dihargai karena tidak dimarahi dan dihukum, tapi diajak mencari solusi dari permasalahan saya. Akhirnya saya menyadari perbuatan saya salah dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Terima kasih banyak Bu Mike. Bapak Ibu guru hebat, demikian penerapan contoh budaya positif di sekolah tentang video pembuatan keyakinan kelas dan video restitusi. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif bahwa dalam penerapan budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu menjadi tauladan bagi murid-muridnya, menjadikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Refleksi setelah melaksanakan aksi nyata ini, yaitu perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMA Negeri 10 Solok Selatan. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan, pertama, saya akan melakukan evaluasi secara berkala. Selanjutnya, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, melakukan refleksi kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan rekan sejawat, meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, dan yang terakhir, saya selalu meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Demikian Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.